Siapa pembukaannya? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel kita. Oke, di konten kedua ini kita akan bahas tentang Q&A about coban Tumpak Sewu atau biasa dikenal dengan coban Bukan coban kalau bukan Malang itu. apa? Air terjun. Ya, air terjun Tumpak Sewu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih tentang air terjun Tumpak Sewu ini. Cuma kita ringkas jadi 4 pertanyaan saja yang kita bahas di konten kedua kita ini. Oke? Yang pertanyaan pertama bisa dibacain dulu. Bahaya nggak sih? Ini pertanyaan pertama ya. Bahaya nggak sih Kak kalau cewek-cewek doang ke Tumpak Sewu? Ini saya yang jawab ya. Iya. Kemarin kita itu cuma cewek berdua terus sama teman kita cowok satu ya. Nah, itu kalau menurut kami itu memang agak berbahaya sih. Jadi kalau misalkan kita belum paham rutenya gitu kan, soalnya di sana kan rutenya apa ya, banyak kendaraan besar melintas kan, kayak truk-truk gitu, truknya muatan material gitu kan, bahaya kalau misalkan cewek-cewek yang nggak biasa sama truk kayak gitu kan, lumayan ya. Jalan perbatasan antara Malang ke Lumajang. Tapi tempatnya masih daerah Ampel Gading ya. Ya, masuk Ampel Gading. Nah, di sana itu banyak truk-truk yang momot pasir. Kalau misalkan cewek-cewek nggak tegen, itu lebih berbahaya sih. Jadi kalau ke sana harus hati-hati, dan kalau pakai baju itu usahakan jangan yang klewer-klewer. Soalnya kemarin kan klewer kayak gaun-gaun rok-rok gitu. Ya, jadi Soalnya yang simple. Kemarin saya tuh ke sana pakai gaun gitu kan, biar fotonya bagus, dress. Tapi kalau menurut saya itu semakin menyerimpeti gitu. Jadi lebih baik pakai yang simple, jaket apa kalau misalkan syar'i pakai celana yang nggak nyerimpeti gitu, yang agak longgar kan. Iya, kulot itu kan enak. Tapi kalau tracknya sih ya lumayan lah, kita cewek-cewek kalau memang udah siap fisik ya, dalam kondisi sehat nggak sakit, insya Allah bisa kok ya kita ke sana itu. Kalau treknya dari parkiran ke air terjunnya itu insya Allah bisa sih kalau kita dalam kondisi fit ya, gitu. Terus udah kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada berapa jalur untuk menuju Tumpak Sewu? Kok sepertinya jalur yang saya lewati dulu nggak se ekstrim jalur yang itu. Nah, ini kita kebetulan yang kemarin kita kesana itu kita lewat jalur yang Ampel Gading. Nah, sebenarnya itu ada 3 jalur buat kesana. Yang pertama jalur Ampel Gading itu, kalau kita dari Malang kita lebih dekat ke yang Ampel Gading itu. Terus yang kedua itu yang lewat jalur Lumajang ya. Lumajang. Lumajang. Terus
lewat yang ketiga itu lewat jalurnya Gua Tetes. Itu Gua Tetes itu Gua lebih Tetes. jauh. Ya, soalnya dia muter gitu. Tapi kita kalau lewat Gua Tetes kita bisa dapat 2 destinasi, yaitu Gua Tetesnya sendiri sama yang air terjunnya ini. Terus kalau kita kemarin itu menurut referensi kita, jalur Ampel Gading itu yang kita lewati memang paling berat, paling ekstrim. Jadi pertama dari parkiran itu kan masih ada pemukiman, terus kita disambut oleh kebun-kebun salak milik warga. Ya. Kemudian pertama itu kita udah disuguhi view yang bagus dari atas ya. Nanti ada fotonya ya. View bagus dari atas, Tumpak Sewunya dari atas. Nah, itu masih enak-enakan lah. Baru pas turun, curam sekali 90 derajat. Jadi kita di sana itu alat bantunya ya tangga gitu. Tangganya itu nggak semua dari besi sih, ada yang masih Dari kayu, bambu. iya. Serem. Nah itu kalau misalkan kita kesana pas hujan, wah ini harus ekstra hati-hati, bisa-bisa Kayaknya kepleset nih. kemarin kita ya pas habis hujan ya becek. Iya, kita kemarin pas kesana agak becek soalnya kemarinnya hujan. Cuma ya itu harus ekstra hati-hati. Terus kalau misalkan milih trek jalur ini Ampel Gading, usahakan sesantai mungkin. Kalau misalkan naik ataupun turun tangganya sesantai mungkin, karena kalau kita semakin redek semakin tremor itu. Iya, semakin kita takut soalnya kan ya gimana ya, soalnya itu kan tebing yang tinggi banget kan, dan kita harus menuruni itu pakai tangga yang ya tinggi banget dan 90 derajat itu kemiringannya. Nah, terus apa lagi ya? Jadi ingat pas waktu turun dalam hati cuma ingat Tuhan. Ingat Iya. mati doang. Iya, soalnya kita salah langkah dikit wes Iya. takut jatuh. Terus salah aku pakai itu ya. Dia sempat hampir jatuh soalnya kan dia Serimpet. dia pakai mini dress, terus roknya itu keserimpet sama ranting kalau nggak salah, ranting. Nah itu bahayanya sih. Dan kalau misalkan pingin lebih enak lagi tapi lebih capek ya lewat Gua Tetes itu ya. Gua Tetes itu lebih banyak peminatnya yang lewat sana. Kalau yang lewat Ampel Gading itu lebih banyak yang cowok-cowok emang Iya. pecinta alam lewat sana. Soalnya kita pas lewat sana itu ya ceweknya cuman kita. Iya, ya. cewek kita berdua aja. Cuman kita berdua. Terus kalau lewat jalur Lumajang itu juga kemarin banyak sih yang karena banyak. kita lebih milih situ. Jadi ada 3 rute yang bisa kalian pilih untuk menuju air terjun Tumpak Sewu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, ada persiapan khusus nggak untuk ke sana? Ini yang pertama, persiapan badan apa? Ya, persiapan fisik. Fisik. Persiapan fisik ini harus dipersiapkan matang ya. Jadi kalau misalkan mau pergi ke tempat-tempat ekstrim seperti ini, diusahakan latihan-latihan fisik sebelum pergi. Jadi usahakan kalian dalam kondisi atau keadaan yang sehat, nggak dalam keadaan sakit, pusing lah itu. Terus yang kedua ini masalah yang baju tadi itu ya. Kemudian apa lagi? Ya itu sih yang paling utama sih, memang ya itu kesehatan itu ya. Kita harus dalam kondisi yang fit, nggak sakit. Terus kalau bisa sih, kalau misalkan ya besok kita ke sana, ya sebisa mungkin hari inilah kita kayak jogging dulu lah atau gimana gitu, atau olahraga Jalan-jalan ke dengan pasar Nah itu, tapi lebih baik sih kalau misalkan seminggu sebelumnya gitu, jadi nggak dadak, nggak kaget. Kan lebih baik jika kita latihan fisik dulu, jogging Oh iya. Kemudian konsumsi
Ini kemarin kita cuma bawa 1 botol Iya, minuman. minuman Dan itu emang kurang. kurang sekali. Kita membutuhkan banyak minuman di sana. Nah, ini persiapkan konsumsinya. Terus di bawah itu kayaknya nggak ada yang ada yang jualan tapi cuma satu. Ada. Ya, itu pun cuman jualan apa? Pop Mie mie. kayaknya, pop mie, heeh. Nah, untuk berhemat juga lebih baik dipersiapkan dari rumah tapi jangan banyak-banyak, cukup air mineral dan konsumsi untuk mengganjal perut. Ya kayak roti, gitu. heeh. Itu sih. Udah. Udah, kayaknya itu aja. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan terakhir ya. Boleh dong Kak sharing rute plus budget buat kesana. Kak, kesana kemarin kita sharing rutenya yang lewat Ampel Gading ya. Kemarin kita tuh kesana ya cuma apa ya? Kita naik motor kan. Berarti kita belinya bensin. Bensin itu kita habis full tank. Kita ngisi full tank itu 20. 20. Itu Ya, sudah 20. PP kayaknya ya. 20.000 itu kita udah PP dari Malang ke itu, dari Malang, Kota Malang Kota. loh ya. Kota Malang ke air terjun itu PP itu udah 20.000 itu. Terus parkirnya berapa kemarin? Satu 5.000, motor 5.000. 5.000, satu motor 5.000. Terus Terus masuknya sekitar 10.000 kalau nggak salah. kurang lebih 10.000. Murah kok, terjangkau sekali. Kayak Hmm. coban-coban yang lainnya di Malang. Iya. Tapi ini lebih murah sih daripada ada soalnya coban yang air terjun yang masuknya lebih mahal dari Ya, mahal. Kemudian untuk rute kalau dari Malang kota ini kalau kita itu kemarin lewat jalur Buring. Jadi kalau Majen Malang kota Sungkono. itu ke arah Buring, Majen Sungkono, kemudian terus ke arah Bulu Lawang. Habis itu di pertigaan apa itu? Pabrik Bonagung. Pabrik apa sih? Iya, pabrik gula. Pabrik gula Krebet. Krebet kok Bonagung. Pabrik gula Krebet di pertigaan apa perempatan itu? Belok kiri ke arah Turen itu kan. Belok kiri terus mengikuti jalan. Nanti ada pertigaan di kanan jalannya itu Pindad, belok kiri aja. Belok kiri ke arah Dampit dan mengikuti jalan terus, itu jalannya cuma lurus aja. Terus nanti ada selamat datang Ampel Gading kayak gitu-gitu. Iya. Nah, ini nanti ada di kanan jalan. Heeh. Versinya. Tapi emang di sana nggak ada tulisannya sih ya kalau yang lewat Ampel Gading itu. Iya, nggak ada. Kalau yang lewat Tretes. Lumajang. Goa Tetes. Oh iya, Goa itu Tetes. ada tulisan besar. Selamat datang di Goa Tetes, Tumpak Sewu gitu ada tulisan. Iya, kalau yang di Ampel Gading ini cuma Kayaknya ada tulisan tapi kecil. iya kecil. Jadi itu kayaknya sebelumnya jembatan kayaknya ya. Ya, Ada jembatan. jalan masuk kecil. Itu nanti ada tulisannya kecil kok sebenarnya. Cuma kita kalau nggak bener-bener lihat ya nggak kelihatan soalnya kecil kan. Tapi enak kok jalannya. Nggak begitu geronjal gitu. Lumayan lah. Kalau pas berangkat itu nggak banyak rintangan ya, tapi kalau pas pulang itu kebetulan kami itu pulangnya pas sore-sore, itu waktunya truk-truk momot itu Muatan material. muat pasir hitam itu dari Lumajang ke Malang, dan itu sangat macet sekali, jadi harus pintar-pintar nyari celah buat nyelip gitu, dan hati-hati. Iya, tetap hati-hati. Gitu. Udah 4 pertanyaan yang sudah kita jawab. Barangkali ada yang masih bingung atau nggak jelas sama penjelasan kita, boleh nih ditulis di kolom komentar. Dan udah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on The next video.